Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Adining Tias, SPSI, MPSI Psikolog, dosen tetap Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Mercu Buana, Jakarta. Saat ini, saya sedang mengikuti uji sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemdikti-Saintek 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester ini, yaitu semester genap tahun ajaran 2025-2026, adalah mata kuliah Psikologi Forensik. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah peminatan prodi dengan bobot 3 SKS dengan kode P6125100002. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan kemampuan untuk menerapkan penelitian dan teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari faktor kognitif, afektif, dan perilaku terhadap proses hukum. Mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka di kelas. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran yang aktif dan partisipatif berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya, ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa, kemampuan untuk menerapkan penelitian dan teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari faktor kognitif, afektif, dan perilaku terhadap proses hukum. Diskusi kelompok mendorong mahasiswa dalam menemukan isu-isu terkini terkait psikologi forensik. Praktek nyata merancang media psikoedukasi pencegahan kejahatan. Terdapat 4 capaian pembelajaran, yaitu 1. Mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, etika dan integritas, berbudi pekerti luhur, peka, dan peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan, menghargai perbedaan budaya dan kemajemukan, menjunjung tinggi penegakan hukum, mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas. 2. Menguasai konsep dasar teori psikologi serta perspektif psikologi global, nasional, dan kontekstual dalam menganalisis fenomena psikologis pada individu, kelompok, organisasi, dan komunitas. 3. Mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan asesmen psikologi melalui observasi, wawancara, dan penggunaan alat tes psikologi kategori A dan B sesuai dengan prinsip psikodiagnostik dan kode etik psikologi Indonesia. 4. Mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan intervensi psikologi dalam bentuk preventif dan promotif seperti psikoedukasi, pelatihan, konseling dasar, dan teknik intervensi lain yang diperbolehkan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat berbasis psikologi positif. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mampu menjelaskan tentang konsep psikologi forensik serta peran psikologi forensik dalam penegakan keadilan. Mampu menganalisa tentang konsekuensi hukum, rehabilitasi, psikologi penjara, dan restoratif justice. Mampu mendiskusikan dan merancang media psikoedukasi mengenai kasus kekerasan dalam hal perspektif pelaku maupun korban. Mampu mendiskusikan dan merancang media psikoedukasi tentang perilaku korupsi, fenomena cybercrime, penyalahgunaan narkoba, dan kasus terorisme baik pada pencegahan hingga penanganan. Untuk penilaian meliputi ujian tengah semester dengan bobot 20%, ujian akhir semester dengan bobot 20%, dan tugas dengan bobot 60%. Penilaian yang dilakukan bersifat objektif dengan rubrik yang jelas sesuai dengan rancangan pembelajaran atau RPS. Untuk tahap selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Psikologi Forensik mengenai psikologi dan aparat penegak hukum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ya Allah, saya kangen loh seminggu nggak ketemu. Seminggu nggak ketemu ya, ketemu lagi.
jadi kalau misalnya tengah-tengah saya agak-agak ya gitulah ya, jadi tolong dimaklumi. Dan as usual, saya kan kalau ngomong suka ada naik kereta api ya, jadi kalau misalnya saya ngomongnya cepetan, ingetin aja ya, jangan diem aja, tiba-tiba kalian diem tapinya kalian nggak ngerti, jangan ya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang psikologi dan aparat penegak hukum. Nah, kalau kita ngomong soal aparat penegak hukum, isu apa aja sih yang terlintas di pikiran kalian? Hah? Demo. Kenapa demo? Kaitannya sama aparat penegak hukum. Kenapa? Aparat hukum ngapain di situ? Karena aparat penegak hukum itu jadi garda terdepan untuk melindungi gedung DPR. Oke, aparat penegak hukum jadi garda terdepan untuk melindungi gedung pemerintahan. Apalagi yang terlintas di otak kalian kalau mendengar tentang aparat penegak hukum? Pada diem semua. Ayo, apa lagi? Hah? Hakim, kenapa hakim? Ada apa dengan hakim? Ini mic-nya agak kurang panjang, jadi saya agak susah sana. Kalau pakai mic, salah saya yang agak ya, kalau dengan hakim, ya. Ingat ya, di kelas boleh salah nggak? Kalian lagi belajar, jadi sangat-sangat boleh untuk salah. Tidak ada pendapat yang konyol buat saya, karena itu adalah proses belajar. Jadi ayo, hakim, kenapa dengan hakim? Siapa yang bilang hakim? Tadi sebelah kiri nih yang ngomong hakim, tiba-tiba pada diem. Ada apa dengan hakim? Kenapa? Isunya apa? Mengadili, Kenapa? mengadili. Mengadili. Apa sih kira-kira kalau misalnya kalian jadi hakim nih? Kira-kira apa sih yang jadi isu psikologis bagi kalian as a hakim? Dilema psikologis kalian kalau jadi hakim itu apa sih? Empati, apalagi? Apa? Kasihan, apalagi? Under pressure-nya kenapa? Karena harus mengambil keputusan. Ya, ingat loh ya, keputusan hakim itu menyangkut nasibnya orang. Nasib berapa bulan ke depan atau bahkan bertahun-tahun ke depan. Ya, kalau misalnya hakim menjatuhkan hukuman yang mungkin lebih berat dari yang seharusnya sebetulnya ya, itu tentu saja akan berpengaruh ke hidupnya orang itu. Kalau misalnya hakim menjatuhkan hukuman katakanlah lebih kecil dari yang seharusnya didapatkan oleh si pelaku, itu berpengaruh terhadap siapa? Korbannya, ya kan? Bayangin aja kalau misalnya ada korban kekerasan, ya, korban kekerasan, kemudian pelakunya dihukumnya sangat-sangat sebentar, traumanya belum hilang, pelakunya udah pulang lagi. Ya, jadi sangat-sangat dilematis memang untuk hakim. Kemudian siapa lagi selain polisi, hakim, siapa lagi sih aparat penegak hukum itu? Jaksa. Dilema yang dihadapi jaksa apa? Hah? Apa persidangan? Kalau dalam persidangan, jaksa itu dianggap berprestasi kalau semuanya diputus bersalah, ya kan? Tapi kalau ternyata orang yang didakwa itu nggak bersalah, kalau ternyata nggak bersalah, tapi sedangkan putusan dari kantor, putusan dari institusi adalah keberhasilan jaksa atau prestasi jaksa itu ketika muncul putusan bersalah. Gimana Bang? Apa yang terjadi pada jaksa? Bingung, kesel, marah. Apalagi? Ada distorsi ya, ada perbedaan kan antara belief dia secara pribadi bahwa dia tahu orang ini nggak bersalah, tapi secara institusi, secara pekerjaan, secara profesi dia harus mendakwa orang ini dan harus
membuktikan bagaimana caranya dia bersalah, gitu kan? Nah, selain itu dari polisi naik ke jaksa, jaksa ke hakim, habis hakim. Kalau sama hakim diputus bersalah masuk kemana? Lapas. Di lapas ada siapa? Petugas lapas. Nah, petugas lapas sendiri isunya apa? Masalah apa yang dihadapi oleh petugas lapas? Hah? Takut mungkin karena mungkin narapidananya seperti siapa ya? Sumanto. Gitu ya. Masuknya karena dia memakan bangkai seperti itu ya. Apalagi selain takut? Takut karena apa lagi? Bayangin ya, penjara itu seperti apa sih dalam bayangan kalian? Lapas itu seperti apa? Sesak, sumpah. Kira-kira orang yang dimasukkan ke dalam area yang sumpah dan sesak itu dalam waktu yang lama, apa yang terjadi sama mereka? Stres, bosan. Terus kalau kesenggol dikit ngapain? Marah. Berarti muncul apa? Muncul konflik antara warga binaan. Kalau begitu siapa yang menyelesaikan konflik itu? Petugas lapas, ya kan? Berarti memang tugas mereka adalah bagaimana caranya bisa mengelola konflik, bisa apalagi bisa membantu WBS supaya bisa lebih baik gitu kan? Jadi banyak sekali. Nah, ini adalah kecepatan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mahasiswa memahami peran psikologi dalam sistem peradilan pidana. Ya, jadi kalian saya harapkan sih paham bahwa kita tuh tugasnya apa sih dalam peradilan pidana. Kemudian menjelaskan hubungan antara psikologi dan aparat penegak hukum. Mengidentifikasi kontribusi psikolog pada tahap pra-adjudikasi sampai pasca adjudikasi. Lalu menganalisis isu-isu psikologis pada aparat penegak hukum. Tadi sebagian sudah kalian lakukan ya? Salah kan? Nanti kalau kalian penasaran, ini saya udah bikin link YouTube-nya. Jadi bisa kalian nonton. Ya. Oke, hubungan psikologi dan hukum. Kita tahu ya kalau psikologi itu kan ngomongin soal perilaku manusia. Nah, manusia dalam sistem hukum itu kan ada pelaku, ada korban, ada saksi, dan aparat penegak hukum. Sedangkan kalau hukum itu mengatur perilaku manusia melalui norma dan sanksi. Nah, psikologi forensik itu harus menjadi jembatan di antara bagaimana aspek perilaku dengan hukum itu bisa disatukan seperti itu. Nah, peran psikologi dalam tahap adjudikasi itu adalah, ingat ya, adjudikasi itu di mana? Kok adjudikasi dulu sih? Pada pra-adjudikasi, proses apa di mana nih? Kalau pra-adjudikasi berarti? Hah? Di polisi, di kepolisian ya. Di kepolisian ngapain aja? Penyelidikan dan penyidikan. Bedanya penyelidikan dan penyidikan apa? Ingat, ayo, 2 minggu yang lalu kita udah belajarin loh. Bedanya penyelidikan dan penyidikan. Berapa? Penyelidikan apa? Penyelidikan olah TKP. Berarti sudah diketahui belum pelakunya? Belum. Jadi masih tahap mencari-cari petunjuk. Ya, kalau penyidikan menganalisis motif. Jadi pelakunya sudah ketahuan nih, sudah ada dugaan nih, tapi kita berusaha memperkuat kasus, ya. Nah, di situ psikolog membantu dalam wawancara dan interogasi saksi ataupun tersangka. Karena ada loh saksi-saksi yang mungkin butuh penanganan khusus, sehingga butuh seorang psikolog forensik untuk bertanya, untuk membantu dalam interogasinya. Lalu analisis profil pelaku atau criminal profiling. Ini yang akan saya bahas sekarang karena ini adalah bahasan minggu depan.
Ya, tapi ini adalah tugas kita. Lalu asesmen psikologis untuk menentukan kelayakan mental tersangka. Kenapa harus dilakukan asesmen untuk menilai kelayakan mental tersangka? Kira-kira berapa? Biar nggak salah apa? Menentukan sini hukuman. Di polisi masih menentukan dan menentukan hukuman. Maksudnya kan dia bisa jadi evaluasi kembali sesekali sama pelakunya itu ternyata punya keterbelakangan mental atau gangguan mental kayak gitu. Oke. Kalau ditemukan punya gangguan mental gimana? Bisa nggak dilanjutkan prosesnya? Bisa, tapi ada gimana? Bisa atau tidak bisa? Bisa. Bisa. Kalau bisa gimana? Tergantung gangguannya, ya. Tergantung gangguannya. Gangguan mental apa yang tidak bisa dilanjutkan prosesnya? Skizo, gangguan psikotik ya, di mana ada gangguan kontak realitasnya atau reality testingnya. Kalau selain skizo, selain gangguan psikotik bisa nggak? Pasti bisa selama sekali lagi reality testingnya tidak terganggu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pelatihan aparat untuk komunikasi efektif dan etis. Kenapa butuh pelatihan komunikasi? Menurut kalian nih, kalau misalnya aparat penegak hukum itu cara ngomongnya gimana? Tegas. Gimana lagi? Ini jadi banyak diserap juga sama orang-orang. Mohon izin, siap salah, siap perintah. Nah, saya kadang-kadang, ini apa sih? Kamu kan kita kan orang sipil, ngapain tiba-tiba siap perintah, siap salah, siap. Itu adalah bahasa polisi dan bahasa tentara. Sehingga butuh loh mereka diajarin cara komunikasi yang lebih manusiawi, lebih membumi, sehingga korban, saksi itu bisa nyaman ketika ngobrol sama mereka, gitu ya. Nah, bagaimana dengan peran psikologi dalam tahap adjudikasi? Kalau tahap adjudikasi itu adalah tahap ketika dia sudah masuk ke pengadilan. Ada beberapa ya yang jelas yang mungkin kalian semua sudah tahu adalah memberikan keterangan sebagai saksi ahli, ya. Nah, keterangan sebagai saksi ahli ini kan sudah sempat kita bahas ya 2 minggu yang lalu bahwa seorang psikolog bisa saja memberikan penilaian ketika dia diberikan diberikan berkas, dia menelaah berkas-berkas tersebut, kemudian memberikan pendapatnya sebagai seorang ahli. Bisa juga psikolog itu diminta untuk memeriksa korban, jadi untuk memeriksa dampak dari kejahatan terhadap korban tersebut, untuk mengetahui seberapa parah sih dampak kejahatannya, atau memeriksa si tersangka atau terdakwa. Jadi untuk memeriksa, ya biasanya kalau memeriksa tersangka atau terdakwa itu diminta oleh pihak pengacara. Jadi untuk menentukan apakah ada faktor-faktor psikologis yang bisa menyatakan bahwa terdakwa atau tersangka ini tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dia melakukan kejahatan sehingga bisa meringankan hukuman. Ya. Lalu mengevaluasi kompetensi terdakwa untuk diadili. Ini sama sebetulnya dengan yang tadi dilakukan oleh polisi. Cuma kan bisa aja ya, yang namanya kita manusia. Bisa jadi ketika dia di tahap kepolisian masih baik-baik aja nih, tapi karena dia stres sekali karena ditahan, full blown, gitu kan, full blown, psikotik. Kemudian ketika pengadilan udah nggak bisa lagi untuk diadili karena dia udah nggak punya kontak realitas. Gitu ya, itu bisa jadi terjadi, bisa saja terjadi. Lalu menilai reliabilitas kesaksian, terutama untuk anak-anak, ya. Karena ingat, kira-kira kenapa kita butuh pemeriksaan reliabilitas kesaksian pada anak-anak? Kenapa? Kayak apa? Buat mengecek kebenaran kayak misalnya si anak nih dia ternyata korban pelecehan, tapi dia ngakunya itu dilecehkan sama ayahnya. Nah, ternyata dia itu menganggap semua laki-laki itu ayahnya, jadi bisa buat dicek
Oke, jadi mungkin ada kesalahan persepsi, ya. Apalagi? Bisa jadi apa? Apa? Anaknya parnoan, jadi pencemas, gitu ya. Apalagi? Bisa jadi ada orang dewasa yang mempengaruhi kesaksiannya, atau bisa jadi ada pengaruh fantasi. Jadi kita benar-benar harus pastikan bahwa kesaksian dari anak ini reliable, gitu ya. Lalu memberikan rekomendasi psikologis bagi hakim. Jadi walaupun kita tidak bisa menentukan, oh ini harus dihukum sekian tahun, oh ini harus bebas, oh ini harus dilakukan ini, tapi setidaknya kita bisa memberikan rekomendasi kepada hakim dampak dari kejahatan tersebut, apa yang dialami oleh korban, apa yang terjadi pada pelaku sehingga terjadi kejahatan tersebut, sehingga nanti hakim punya banyak pertimbangan untuk melakukan vonis atau putusan. Lalu dalam tahap pasca adjudikasi, tadi ya, pelaksanaan hukuman dan rehabilitasi. Jadi kita sebagai seorang psikolog forensik itu akan terlibat dalam rehabilitasi narapidana. Kenapa narapidana butuh direhabilitasi? Supaya bisa kembali ke lingkungan dengan Oke, kita maunya dia masuk penjara, bukan jadi kayak kuliah kejahatan lagi gitu kan ya. Kita maunya ketika dia masuk ke lapas, dia belajar untuk jadi well-adjusted citizen, sehingga ketika dia keluar, dia tidak mengulangi lagi kejahatannya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah asesmen resiko residivisme. Residivisme itu apa sih? Tahu nggak? Berapa ya? Melakukan kejahatan kembali setelah dia keluar. Jadi tadinya dia nyuri ayam masuk ke dalam lapas, kemudian dia keluar dia nyuri lagi. Mungkin bisa sama-sama nyuri ayam atau naik tingkat jadi nyuri kambing, seperti itu ya. Jadi dia melakukan kejahatan secara berulang. Kenapa harus direses? Supaya ini berarti harus ada penanganan lebih, penanganan khusus, dan mungkin tidak direkomendasikan untuk mendapatkan remisi atau potongan hukuman, gitu ya. Lalu konseling di lembaga pemasyarakatan. Kenapa butuh konseling sih? Tadi sempat kita bahas soalnya. Jadi kadang-kadang ada konflik antar warga binaan, sehingga butuh konseling, sehingga dia bisa lo beradaptasi, bisa lo berteman, bisa lo bersikap baiklah dengan satu sama lain. Kemudian yang terakhir nih, program reintegrasi sosial. Apa sih tugas kita dalam program reintegrasi sosial? Reintegrasi sosial ini dilakukan pada kapan? Pas mau apa? Mau dibebaskan. Kenapa narapidana atau warga binaan harus disiapkan sebelum dia dibebaskan? Agar bisa diterima kembali di masyarakat, agar dia bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat. Ingat ya, di lapas itu kan kehidupan mereka sangat-sangat teratur, bukan pagi bangun, yang Islam langsung ke masjid, gitu ya. Yang non-muslim mungkin ada acara ibadahnya masing-masing. Nanti sarapan, olahraga, terus tidur, kemudian makan, terus apa, pokoknya kegiatannya kan sudah sangat-sangat terjadwal. Dia tidak punya kewajiban untuk bekerja, walaupun di lapas itu diberikan juga keterampilan-keterampilan ya, tapi tidak ada kewajiban untuk mencari uang. Ketika dia keluar, harus survive kan, harus bisa cari pekerjaan. Dengan kondisi mungkin orang-orang di luar sana sudah memberikan stigma pada dia, karena dia adalah mantan narapidana. Atau kalau misalnya kalian mungkin pernah nonton acara-acara seperti true crime, di mana ada orang yang dipenjara tahun berapa, keluarnya tahun berapa, yang tadinya nggak ada handphone, tahu-tahu sekarang handphone bisa buat pesan makanan. Kira-kira bakal shock nggak tuh keluar-keluar? Shock kan? Wah, bisa kayak gini ya. Padahal dulu kalau mau beli makan tuh harus ke warung dulu, ini sekarang tinggal di handphone aja gitu. Jadi harus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Makanya butuh program reintegrasi sosial.
Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita masuk ke diskusi? Udah jam-jam ini nih, jam-jam apa namanya kritis nih ya. Udah mau makan siang, udah mulai ngantuk. Ayo apa kira-kira? Yang mau ditanyain? Kalau nggak ada kita langsung ke diskusi kasus. Ya. Saya penasaran aja sedikit sama korban trauma. Sependek pengetahuan saya tuh pernah coba searching itu akan di media sosial, ya trauma kekerasan seksual. Nah, si pengacaranya itu sempat kasih statement di publik kalau iya kita masih harus mengenal alat kesaksiannya gitu. Nah, kenapa korban trauma itu sering banget kesaksiannya diragukan gitu Bu? Padahal juga kan proses di mana orang trauma itu kan ketika dia harus mengingat kembali kan tekanannya juga cukup besar kan Bu. Nah, kesaksian yang diberikan ya emang udah panjang prosesnya gitu kan. Jadi kenapa sering diremehkan lah ibaratnya sama orang trauma? Makasih, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Sayangnya memang di Indonesia terutama ya, korban itu harus berkali-kali mengalami reviktimisasi. Pertama, dia menjadi korban untuk pertama kalinya adalah ketika dia menjadi korban kekerasan itu sendiri ya, menjadi korban kekerasan seksual itu sendiri. Kemudian ketika dia melapor, dia harus cerita, dia harus mengingat kembali. Ketika dia visum, dia harus menjalani prosedur yang sangat-sangat degrading sebetulnya, sangat-sangat merendahkan diri sendiri secara mental bagi korban tersebut. Lalu dia harus ketemu sama psikolog atau psikiater, cerita lagi. Lalu dia harus BAP, cerita lagi. Kemudian di pengadilan harus cerita lagi. Sayangnya, gini, menurut penelitian, lebih dari 90% kesaksian atau laporan dari korban kekerasan seksual itu genuine atau benar. Kurang dari 10% itu memang ada false report, ada pengakuan atau laporan palsu. Sayangnya yang kurang dari 10% ini dijadikan acuan bagi orang-orang untuk meragukan keterangan dari korban. Akhirnya gimana caranya ya pengacara ya? Gimana caranya adalah supaya dia berusaha memasukkan si korban ini ke dalam si kurang dari 10% ini. Makanya dilakukan terus. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran kalian hari ini, dan saya suka banget deh ketika kalian berpartisipasi aktif dalam pemilihan. Saya berikan apresiasi